Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 MLI 5C2 yang beranggotakan saya sendiri Anita Nur Fauziah, ada rekan saya Natasha Dia Kristanti Tikwalu, Tarafeli Rohmawati Putri, dan Erika Sapitri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami untuk ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan dengan usaha MJK 04. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai riset pasar. Pada riset pasar ini ada metodologi. Yang pertama, tempat dan waktu riset. Riset pasar dilakukan di Google Form yang disebarkan di beberapa sosial media seperti WhatsApp dan Instagram. Pengisian link Google Form tersebut dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 7.30 WIB hingga 7 Oktober pukul 7.30 WIB. Yang kedua ada sumber data. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang diperoleh dari jawaban para responden pada Google Form tersebut yang telah disebarkan, yang berisi jawaban dari pertanyaan yang ada di kuesioner. Dan yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data primer yang telah diolah menjadi bentuk diagram serta dari sumber lain seperti buku dan internet. Yang ketiga ada pengambilan data. Pada pengambilan data ini dibagi menjadi tiga, yaitu unit pengambilan data. Pada unit data yang diperoleh merupakan responden dari riset pasar ini atau calon konsumen atau pembeli yang mengisi link Google Form yang disebarkan melalui sosial media WhatsApp dan Instagram. Nah, untuk jumlah respondennya yang mengisi link Google Form di sosial media sebanyak 125 orang responden. Lalu untuk prosedur pengumpulannya, proses pengumpulan data dimulai dengan pembuatan link Google Form dengan disertai 12 macam pertanyaan. Lalu dari link Google Form tersebut disebarkan pada WhatsApp dan Instagram selama 24 jam. Lalu hasil jawaban dari responden pada Google Form tersebut dianalisis dan dapat diketahui produk mana yang paling diminati dengan melihat persentase yang paling tinggi. Next. Selanjutnya dari riset pasar ada umur, jenis kelamin, dan domisili. Untuk umur yang mengisi ada yang kurang dari 17 tahun, lalu ada 17 sampai 25 tahun, dan ada yang lebih dari 25 tahun. Dan untuk jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Lalu untuk domisilinya mereka ada di Mojokerto dan di Jabodetabek. Next. Selanjutnya untuk riset pasar, pertanyaan yang pertama yaitu seberapa sering Anda membeli makanan online. Nah, di sini untuk seberapa seringnya kita menggunakan skor dari 1 sampai 5. Dari skor 1 ada 7 orang, dari skor 2 ada 22 orang, dari skor 3 ada 36, dan dari skor 4 ada 38 orang, serta dari skor 5 ada 22 orang. Nah, yang kedua yaitu platform apa yang menarik Anda untuk membeli makanan. Di sini platform yang paling menarik untuk membeli makanan yaitu Instagram sebagai tempat membeli makanan. Next. Selanjutnya ada pertanyaan jenis produk makanan apa yang Anda sukai. Untuk jenis produk yang mereka sukai, kebanyakan pada memilih makanan ringan, yaitu sebesar 68%, sedangkan sisanya 32% memilih makanan berat. Lalu ada pertanyaan jenis varian rasa apa yang Anda sukai. Di sini yang paling banyak memilih itu untuk makanan yang memiliki cita rasa. Kemudian ada pertanyaan makanan dalam bentuk apa yang Anda pilih. Di sini ternyata 86% orang memilih makanan siap saji dan 14% memilih frozen food. Kemudian ada jenis kemasan yang Anda minati. Ternyata di sini 90% orang itu memilih paper lunchbox. Kemudian 6% orang memilih mika plastik dan 4% memilih styrofoam box. Kemudian ada pertanyaan ukuran kemasan produk makanan seperti apa yang Anda sukai. Ternyata 89% orang memilih kemasan produk sedang, kemudian 8% orang memilih kemasan besar, dan 3% orang memilih yang kecil. Kemudian ada yang terakhir, jenis sistem pengiriman apa yang Anda pilih. 61% memilih untuk delivery order atau DO, dan yang lainnya atau 39% memilih COD atau cash on delivery.
Kemudian di sini ada profil produk yang telah kita siapkan untuk dipilih oleh para responden. Banana roll merupakan sebuah makanan ringan berbahan dasar pisang yang dibalut dengan lembaran kulit lumpia. Lalu diberikan coklat glaze beserta aneka topping di atasnya. Awalnya produk ini tuh berasal dari Bandung. Namun karena rasa yang enak dengan harga yang ramah di kantong, makanan ini tuh menjadi salah satu pilihan cemilan yang digemari oleh kalangan muda, khususnya bagi mereka yang menikmati makanan manis. Kemudian yang kedua ada tahu isi ayam. Yang dimana ini adalah sebuah makanan yang umum sekali dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai cemilan atau sebagai lauk pauk bersama nasi putih. Namun, ketika tahu isi ini dimodifikasi isinya, yang diganti dengan daging ayam pedas, tentu makanan tersebut dapat menciptakan cita rasa yang berbeda dari tahu biasa. Olahan kedelai ini bernilai gizi yang baik. Begitu pula rasa pedas yang memberikan manfaat dan sensasi tersendiri bagi penikmat. Membuat tahu isi ayam suwir ini dapat dipasarkan ke masyarakat luas karena memiliki nilai jual yang sesuai dengan ketertarikan konsumen dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang ketiga ada ayam pop, yang dimana ini merupakan sebuah makanan yang banyak dijumpai di mal-mal. Makanan ini berbahan dasar daging ayam yang dipotong kecil-kecil berbentuk seperti popcorn, lalu digoreng crispy, lalu dibalur dengan bumbu beraneka macam rasa, mulai dari chili, balado, barbecue, jagung bakar, atau saus yang digabung dengan mayonnaise. Dan dapat juga menyesuaikan keinginan konsumen. Tidak dapat dipungkiri, dengan harga yang cukup terjangkau, makanan ini bisa menjadi salah satu makanan favorit bagi para generasi muda pada saat ini. Kemudian ada skala prioritas. Dari hasil riset pasar yang telah kami lakukan, ternyata 50% orang memilih ayam pop, 33% orang memilih tahu isi ayam suwir, dan 18% orang memilih banana roll. Sehingga dari kebanyakan orang memilih kami untuk menjual produk ayam pop. Kemudian ada company profile. Yang pertama ada detail perusahaan. Nama perusahaan kami yaitu MJK 04. Alamat perusahaan kami berada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Kota Mojokerto. Nomor telepon usaha kami yaitu 081 615 336 756. Tanggal perusahaan didirikan yaitu pada 21 September 2021. Alamat email perusahaan bisa diakses di kukuruyuk.bymjk04@gmail.com. Kemudian visi misi. Visi kami yaitu menjadi salah satu usaha ayam pop terbaik dan menjadi pemimpin dalam mengembangkan kreativitas sajian dalam bidang kuliner. Kemudian misinya yaitu yang pertama, menjadi usaha ayam pop yang mengedepankan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang optimal dan unggul dalam penyajian. Yang kedua yaitu menyajikan produk dengan cita rasa dan kualitas terbaik. Yang ketiga yaitu mengembangkan inovasi produk. Dan yang terakhir yaitu menciptakan peluang besar di bidang kuliner yang potensial. Kemudian di sini ada struktur usaha atau organisasi Kukuruyuk MJK 04. Paling atas sendiri yaitu direksi atau owner yang membawahi beberapa divisi seperti bagian produksi, bagian administrasi dan umum, bagian gudang, bagian perekrutan atau HR, kemudian bagian keuangan, bagian pemasaran, dan juga bagian pembelian. Yang dimana di setiap divisi ini memiliki manajer dan staf yang telah profesional di bagian divisinya.
Kemudian ada product value. Yang pertama ada produk. Produk ayam pop yang kami produksi itu menggunakan ayam fresh dengan kualitas yang baik. Juga menggunakan tepung berbumbu yang khusus digunakan untuk membuat ayam tepung atau crispy, sehingga membuat tekstur ayam garing di luar, tapi tetap juicy di dalamnya. Di sini kami juga akan memberikan beberapa pilihan varian rasa sesuai keinginan customer. Kemudian ada price. Harga produk ayam pop yang kami jual yaitu sekitar 15.000. Jika dibandingkan dengan produk ayam pop yang ada pada umumnya, kemasan yang kita buat jauh lebih bagus dan dapat melindungi produk dengan baik. Kemudian ada promotion. Promosi yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, aktif promosi di sosial media. Yang kedua, membuat konten marketing yang menarik. Dan yang ketiga, yaitu memberi reward kepada pelanggan. Kemudian ada placement. Cara pendistribusian produk ayam pop agar sampai ke tangan konsumen secara langsung, yaitu dengan menerapkan sistem PO atau pre-order, dan customer juga dapat memilih untuk mengambilnya langsung di tempat, atau bisa menggunakan sistem pengantaran COD atau DO. Kemudian ada people. Yang pertama pada pihak internal. Di sini ada Anita Nur Fauziah, Natasha Diakristanti Tikwalu, Tarafeli Romawati Putri, dan Erika Safitri, yang setiap orang bertugas dalam semua proses pengadaan, produksi, promosi, dan juga mengelola keuangan perusahaan. Dan juga ada pihak eksternal, yaitu kurir ojek online yang bertugas untuk mengantarkan pesanan kepada customer. Kemudian ada proses. Ada 2 cara yang dapat customer pilih untuk order ayam pop. Di antaranya yaitu customer dapat memesannya melalui sosial media yang perusahaan punya, seperti WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Atau juga customer bisa langsung melakukan order secara langsung kepada pihak internal perusahaan. Selanjutnya terdapat physical evidence. MJK 4 ini nantinya kamu menggunakan layout yang tertera pada gambar. Terdapat beberapa ruang dan area. Yang pertama ada unloading area yang merupakan area yang digunakan untuk proses penerimaan bahan baku ayam pop dari supplier untuk proses produksi. Selanjutnya pada unloading area terdapat 2 toilet, di mana toilet tersebut dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Lalu ada ruang quality control yang digunakan untuk pengecekan bahan baku yang datang, apakah bahan baku tersebut kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan yang dipesan oleh perusahaan dari supplier. Lalu terdapat ruang admin yang digunakan sebagai tempat pembuatan dokumen dan penyimpanan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses logistik perusahaan. Selanjutnya ada production area yang digunakan sebagai tempat untuk pembuatan ayam pop. Lalu di gudang pada perusahaan Kukuruyuk ini digunakan untuk menyimpan bahan baku yang dipesan. Selanjutnya ada tempat material handling seperti troli yang digunakan untuk memindahkan bahan baku maupun ayam pop yang sudah jadi. Selanjutnya ada ruang admin yang kedua yang digunakan untuk menyimpan dokumen yang berisi tentang jumlah ayam pop yang diproduksi. Lalu ada checker room yang digunakan untuk mengecek jumlah ayam pop yang dipesan oleh konsumen dan kualitasnya. Lalu sortation room digunakan untuk menyortir ayam pop yang akan dikirim, disortir terlebih dahulu apakah ada kecacatan dari ayam pop tersebut. Selanjutnya ada ruangan untuk penyimpanan alat kebersihan. Ada PD room agar produk ayam pop yang dihasilkan terjamin kehigienisannya, dan terdapat rest area bagi karyawan yang ingin beristirahat setelah melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada tempat pertemuan antara pembeli dan produsen atau produsen dengan supplier. Dan yang terakhir ada lapangan loading area, yaitu tempat untuk pengiriman produk ayam pop ke konsumen. Next. Selanjutnya ada proses produksi. Pada proses produksi ini yang pertama yaitu mencuci daging ayam hingga bersih. Yang kedua memotong daging ayam berbentuk dadu dan melumuri
dengan saus tiram, garam, merica, dan bawang putih, lalu didiamkan hingga 2 jam agar meresap. Yang ketiga, melumuri ayam dengan adonan telur. Yang keempat, menyiapkan adonan kering dari tepung serbaguna. Yang kelima, memasukkan ayam ke dalam adonan kering. Yang keenam, menggoreng ayam ke dalam penggorengan hingga matang. Yang ketujuh, meniriskan ayam yang sudah matang. Yang kedelapan, ayam pop sudah siap untuk disajikan. Next. Selanjutnya terdapat bisnis model kanvas. Pada bisnis model kanvas ini yang pertama ada key partner. Untuk key partner yang kami gunakan yaitu ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk pre-order atau PO dan pemesanan produk siap saji. Next. Selanjutnya ada key activity. Bahan baku pembuatan ayam pop sehat dan bergizi, proses produksi ayam pop bersih dan higienis, ayam pop memiliki banyak varian rasa, kemudahan metode pemesanan, outlet usaha mudah dijangkau, dan ketersediaan sistem COD dan DO. Untuk key resource, kami menggunakan marketplace pada Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dan juga outlet offline. Next. Selanjutnya ada value proposition. Pada value proposition ini yang pertama ada penyediaan sosial media untuk memudahkan customer dalam proses pemesanan, variasi tingkat kepedasan, packaging yang menarik, rasa yang dapat bersaing, gratis ongkos kirim untuk wilayah Kota Mojokerto dengan minimal pembelian yang telah ditentukan, dan yang terakhir ada varian rasa. Dalam customer relation pembelian diskon untuk minimal pembelian 5 pieces, pelayanan yang responsif sehingga memuaskan pelanggan, promosi ayam pop di berbagai sosial media, dan wilayah pemasaran. Lalu ada channel. Untuk channel ini kami juga menggunakan marketplace Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dan juga outlet offline. Next. Selanjutnya ada customer segment. Untuk customer segment ini kami menargetkan untuk customer yang berusia lebih dari 15 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berdomisili wilayah Mojokerto dan sekitarnya, dan target konsumen kami yaitu pelajar dan pekerja. Next. Selanjutnya ada cost structure. Pada cost structure ini kami ada beberapa cost, yaitu yang pertama biaya bahan baku seperti pembelian daging ayam, saus tiram, garam, merica, bawang putih, telur ayam, tepung serbaguna, minyak goreng, dan bumbu tabur. Biaya yang kedua yaitu ada biaya variabel seperti biaya untuk pembelian gas, dan bahan bakar kendaraan. Untuk biaya yang ketiga ada biaya tetap. Contohnya untuk pembelian paper lunchbox, stiker, susu sate, dan kantong plastik. Selanjutnya yaitu revenue streams, yaitu hasil penjualan dan hasil biaya ongkos kirim. Lalu selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya asumsinya untuk 1 bulan yaitu 75 porsi chicken pop, yang setiap satu porsinya yaitu sebesar 100 gram. Rencana anggaran biaya pada kukuruyuk untuk anggaran biaya peralatan atau fixed cost-nya yaitu yang pertama ada kompor gas, jumlahnya 1 buah, keterangan sudah ada milik orang tua. Yang kedua tabung gas, juga sudah ada milik orang tua. Blender 1 juga sudah ada milik orang tua. Yang keempat yaitu wajan penggorengan, jumlahnya 1, keterangan sudah ada milik orang tua. Yang kelima spatula,
jumlahnya 1, keterangan sudah ada milik orang tua. Yang keenam, baskom, jumlahnya 1, keterangan sudah ada milik orang tua. Yang ketujuh, pisau, jumlahnya 1, keterangannya ya sudah ada milik orang tua. Yang kedelapan, sendok, jumlahnya juga 1, keterangannya yaitu sudah ada milik orang tua. Lalu kesembilan, kemasan, jumlahnya yaitu 75 buah, harga satuannya Rp1.000, sehingga jumlah harganya yaitu Rp75.000. Yang ke-10, tusuk sate, jumlahnya adalah 75 buah, harga satuannya 1 tusuk sate yaitu Rp22, sehingga jumlah harganya yaitu Rp1.650. Sehingga total biaya perawatan sebesar Rp76.650. Selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya bahan baku atau variable cost. Yang pertama ada daging ayam, jumlah yang dibutuhkan yaitu 5,25 kilo, harga satuannya untuk setiap kilonya yaitu Rp32.000, sehingga total harganya yaitu Rp168.000. Yang kedua, saus tiram. Saus tiram satu botolnya sekitar 135 ml, jumlah yang dibutuhkan yaitu 0,5, harga satuannya Rp10.000, sehingga harga totalnya Rp5.000. Yang ketiga, garam. Untuk satu bungkus garam, beratnya yaitu 250 gram, yang dibutuhkan yaitu 2 bungkus, dengan harga satuan Rp2.500, sehingga total harga menjadi Rp5.000. Lalu yang keempat yaitu merica halus. Jumlah yang dibutuhkan adalah 75 gram. Harga satuannya setiap gramnya adalah Rp210, sehingga total harga Rp15.750. Lalu yang kelima yaitu minyak goreng. Jumlah yang dibutuhkan adalah 2 liter. Harga satuannya per liter dari minyak goreng yaitu Rp12.000, sehingga total harganya yaitu Rp24.000. Lalu yang keenam ada varian rasa. Jumlah yang dibutuhkan ada 6 varian rasa. Harga satuannya Rp6.000, sehingga total harganya untuk 6 varian rasa yaitu Rp36.000. Untuk adonan kering, yang pertama ada tepung terigu, dibutuhkan 4 kilo dengan harga satuannya Rp8.000, sehingga total harganya yaitu Rp32.000. Lalu yang kedua ada baking powder. Jumlah yang dibutuhkan adalah 1 bungkus dengan harga satuan Rp2.000, sehingga total harganya yaitu Rp2.000. Yang ketiga yaitu bubuk kaldu ayam. Jumlah yang dibutuhkan yaitu 75 gram, dengan harga satuan setiap gramnya Rp45, sehingga total harganya yaitu Rp3.375. Yang keempat yaitu bubuk bawang putih. Jumlah yang dibutuhkan adalah 75 gram, dengan harga satuan setiap gramnya yaitu Rp125, sehingga total harganya yaitu Rp9.375. Lalu untuk tambahan adonan basah yaitu telur ayam, jumlah yang dibutuhkan adalah setengah kilo, dengan harga satuan Rp16.000 untuk 1 kilonya, sehingga total harganya untuk setengah kilo telur yaitu Rp8.000. Sehingga diperoleh total harga bahan baku sebesar Rp308.500. Lalu selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya lain-lain. Yang pertama ada gaji karyawan sebanyak 4 orang. Harga satuannya untuk satu orangnya yaitu Rp75.000, sehingga jumlah harganya sebesar Rp300.000. Yang kedua yaitu biaya listrik sebesar Rp50.000. Lalu yang ketiga ada biaya gas. Yang diperlukan adalah setengah gas, sehingga harga satuan dari gasnya yaitu Rp20.000, sehingga diperoleh harga dari biaya gas itu Rp10.000. Lalu yang keempat biaya bahan bakar, jumlahnya 1 liter, harga satuannya Rp9.000, sehingga jumlah harganya Rp9.000. Sehingga diperoleh total biaya anggaran lain-lain sebesar Rp369.000. Dan total biaya keseluruhan per bulan sebesar Rp754.150. Lalu harga pokok penjualan.
Pada bahan baku langsung terdiri dari daging ayam sebesar Rp168.000, saus tiram Rp5.000, garam Rp5.000, merica halus Rp15.750, tepung terigu Rp32.000, baking powder Rp2.000, bubuk kaldu ayam Rp3.375, bubuk bawang putih Rp9.375, telur ayam Rp8.000. Dari semua bahan baku itu dijumlahkan sehingga diperoleh total biaya bahan baku langsung sebesar Rp248.500. Ditambah tenaga kerja langsung sebesar Rp300.000. Lalu ditambah dengan overhead dibebankan yang terdiri dari listrik dan gas, yaitu listrik sebesar Rp50.000 dan gas sebesar Rp10.000. Lalu ditambah dengan bahan penolong, yaitu minyak goreng Rp24.000, bumbu tabur Rp36.000, kemasan Rp75.000, dan tusuk sate Rp1.650. Sehingga diperoleh total biaya overhead sebesar Rp196.650. Sehingga diperoleh biaya produksi keseluruhan sebesar Rp745.150. Lalu dibagi dengan banyaknya jumlah porsi, yaitu 75 porsi, sehingga diperoleh biaya produksi per porsinya, yaitu Rp9.935. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan. Yang pertama ada biaya usaha yang terdiri dari bahan baku langsung, yaitu sebesar Rp248.500, lalu tenaga kerja langsung Rp300.000, lalu marginnya 35% sebesar Rp3.770 diperoleh dari total biaya per porsi dikali dengan 35%, sehingga diperoleh harga jual yaitu Rp14.544.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.